Pernah kebayang nggak kalau ada satu teknologi dari Indonesia yang diam-diam tapi pasti bikin gebrakan besar sampai ke luar negeri? Nah, kali ini kita bakal bahas gimana sebuah kode QR yang kelihatannya sederhana ternyata jadi cerita besar soal inovasi, ambisi, dan kekuatan yang bisa mengguncang satu kawasan. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari kutipan yang wow, kuat banget ini. Kalau seorang menteri udah bilang sebuah teknologi bisa bikin negara lain panas dingin, kita tahu ini bukan main-main. Sebenarnya teknologi apa sih yang sehebat ini? Jawabannya ada di angka ini, 57 juta. Ini bukan angka sembarangan ya, ini adalah jumlah konsumen di Indonesia yang udah pakai teknologi ini. Ini tuh semacam fondasi masif yang jadi sumber kekuatannya. Jadi, apa sih sebenarnya teknologi di balik 57 juta pengguna dan kutipan yang berani tadi? Yuk, kita kenalan lebih dalam sama yang namanya QRIS. Nah, ini dia letak kejeniusannya. Coba ingat deh, dulu kalau mau bayar, setiap e-wallet punya kode QR sendiri-sendiri kan. Bikin pusing. Toko harus manjang banyak kode, kita juga harus punya aplikasi yang pas. QRIS datang dan menyederhanakan semuanya. Cukup satu kode QR untuk semua pembayaran. Simple tapi benar-benar revolusioner. Dan ini dipakai oleh 39 juta merchant loh. Dan hebatnya lagi, kesuksesan ini nggak berhenti di dalam negeri aja. Lihat deh daftar negara ini. QRIS udah nyebrang ke seluruh ASEAN, bahkan sampai ke Jepang dan Korea Selatan. Artinya apa? Turis Indonesia sekarang bisa belanja di Bangkok atau Tokyo, bayarnya segampang kayak lagi jajan di Jakarta. Ini bukti nyata ambisi Indonesia buat jadiin sistem pembayarannya standar regional. Oke, jadi QRIS bikin bayar-bayar jadi gampang. Tapi dampaknya itu, jauh lebih besar dari sekedar bayar kopi. Kita lagi ngomongin mesin penggerak salah satu raksasa ekonomi digital di dunia. Biar kebayang skalanya ya, saat ini aja ekonomi digital Indonesia itu nilainya udah 90 miliar dolar Amerika. Angka yang gede banget kan? Tapi tunggu dulu, ini baru pemanasan. Nah, lihat proyeksinya. Angka tadi diperkirakan bakal meroket 4 kali lipat, jadi 360 miliar dolar Amerika. Ini skala pertumbuhan yang benar-benar luar biasa. Dan seolah-olah itu belum cukup, ada beberapa prediksi yang lebih gila lagi, yang bilang potensinya bisa sampai 600 miliar dolar. Ini tuh peluang ekonomi yang mungkin cuma datang sekali seumur hidup. Nah, ini dia intinya. Angka-angka raksasa tadi nggak mungkin tercapai tanpa fondasi yang kokoh. Dan teknologi seperti QRIS inilah fondasinya. Sistem ini membuka pintu buat perdagangan antar negara, dan yang paling penting, membawa jutaan warung, toko kelontong, dan UMKM yang jadi tulang punggung ekonomi kita masuk ke dunia digital. Tapi, di tengah semua cerita sukses ini, ternyata ada sebuah paradoks. Ada satu kepingan puzzle penting yang kayaknya masih hilang. Pertanyaannya jadi gini, kalau ekonomi digitalnya sebesar ini dan teknologinya secanggih ini, apa dong yang kira-kira masih jadi penghalang? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Dan jawabannya ada di grafik ini. Walaupun Indonesia ini raksasa ekonomi digital, ternyata kita masih ketinggalan soal jumlah startup teknologi. Data ini nunjukin cuma ada 45 startup yang masuk kriteria tertentu. Sementara negara tetangga kayak Malaysia aja udah punya lebih dari 60. Dan kalau kita bandingin sama Singapura, perbedaannya makin kelihatan jelas. Singapura punya hampir 500 startup. Itu lebih dari 10 kali lipat jumlahnya dari Indonesia. Kesenjangannya besar banget. Untungnya, pemerintah sadar banget soal ini. Kutipan dari Pak Menteri Airlangga ini nunjukin kalau kesenjangan ini nggak dianggap sebagai kegagalan, tapi justru jadi prioritas utama yang harus dikejar untuk pertumbuhan di masa depan. Oke, pertanyaannya sekarang, terus gimana ke depannya? Gimana cara Indonesia buat nggak cuma ngejar ketertinggalan, tapi justru melompat maju dan jadi pemimpin di gelombang teknologi berikutnya? Rencananya ambisius banget, fokus ke 3 pilar teknologi masa depan. Pertama, Artificial Intelligence atau AI buat mendorong inovasi di semua lini. Kedua, industri semikonduktor yang jadi otak dari semua gadget modern. Dan ketiga, Sequencing Genome, sebuah langkah revolusioner buat masa depan dunia kesehatan. Nah, ini yang membawa kita kembali ke awal. Indonesia udah membuktikan lewat QRIS kalau mereka bisa menciptakan inovasi yang simple, tapi mengguncang dunia. Pertanyaannya sekarang, dengan ambisi baru di bidang AI, semikonduktor, dan genomik, apakah terobosan besar Indonesia berikutnya sudah di depan mata? Apa kira-kira inovasi itu bisa sehebat QRIS? Coba kita pikirkan.